Oke lur ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Tak terasa kita sudah meninggalkan hari Lebaran, hari Idul Fitri ya. Kurang lebihnya ini sudah sepekan lebih pokoknya lah teman-teman. Dan bagaimana kabarnya nih peternakan teman-teman semuanya nih? Apakah masih banyak menyisakan ayam-ayam kampungnya pasca Lebaran atau malah bahkan minus stok ayam kampungnya karena memang permintaan sebelum Lebaran itu sangat mantap sekali di daerah sini teman-teman ya. Dan untuk strategi setelah Lebaran ini bagaimana kita bisa mendapatkan cuan daripada kita berternak ayam kampung ya. Tentunya kalau kita hanya beternak saja itu ya kita tidak mungkin ya teman-teman ya. Ini maksudnya tidak mungkin hanya beternak saja mendapatkan cuan itu dengan modal yang pas-pasan, dengan kondisi yang seperti saat ini seperti saya ini seperti ini ya. Tidak mungkin kalau kita hanya mengandalkan ternak saja kita bisa mendapatkan cuan yang banyak atau mendapatkan keuntungan yang banyak kalau kita tidak bisa memanfaatkan strategi atau memanfaatkan situasi, karena emang sebelumnya itu permintaan daging ayam kampung itu sangat melonjak sekali teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk para peternak rumahan, skala rumahan semuanya yang modalnya kecil tapi masih bisa tetap mendapatkan keuntungan dengan hanya bermodalkan 500.000 saja ini ya, kita bisa masih mendapatkan hasil dan juga kita bisa masih bisa menikmati hobi kita dari beternak ayam kampung, yaitu dengan cara seperti yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan kita menjadi pengepul ayam kampung asli tentunya, ayam kampung Indonesia ya, ayam Jawa ini tentunya. Kalau dengan hanya modal 500.000 kita kan tidak mungkin bisa membuat kandang yang bagus-bagus seperti milik peternakan-peternakan yang ada di mana ya, yang ada di luar-luar sana, seperti yang ada di YouTube lah ya teman-teman ya. Tapi kita dengan modal 500.000 kita bisa tadi ya, bisa menikmati ternak, kita bisa menikmati hasilnya hanya dengan cara kita menjadi pengepul dengan modal yang seadanya teman-teman. Dan itu sudah cukup bagi saya ya, karena memang sebelum Lebaran kemarin saya emang punya modal hanya 500.000 dan saya mendapatkan ayam sekitar 4 ekor ya kemarin tuh sebelum Lebaran tuh. Dan setelah itu saya jual lagi ayamnya dan saya belikan lagi, dan seperti itu seterusnya. Karena siapa sih yang nggak kepingin mempunyai kandang yang sangat bagus, sangat mewah, sangat bersih, rapi, dan tentunya ayamnya banyak tapi modalnya terbatas. Yaitu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, mulailah kita mencari dari peternak-peternak rumahan semuanya tentunya ya, karena di sekitar kita ini kan banyak sekali ya yang beternak ayam kampung, dan tentunya ya ada yang dijual juga kan ya. Mana mungkin ya para warga itu atau para masyarakat peternak ayam kampungnya hanya dijadikan totol-totolan sisa dapur, kan nggak mungkin ya, mungkin ya ada kan dijual juga kan ya. Nah seperti itulah teman-teman ya strategi kita di tahun 2023 ini setelah Lebaran. Karena setelah saya amati emang kalau saya hanya mengandalkan dari beternak ayam saja ya tidak mungkin, apalagi saat ini ya bahan-bahan pakan itu sangat mahal sekali, dan terus kondisi cuaca yang saat ini tidak bisa menentu ini yang mengakibatkan imunitas atau kesehatan ayam-ayam kampung kita itu tidak bisa seperti yang dulu-dulu. Meskipun bisa ya, kita harus bisa menguatkan imun ayam kita ya, kita juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk beli jamu-jamuan, untuk meracik jamu-jamuan, dan juga untuk untuk mencegah supaya ayam kita itu tidak terserang pagebluk. Terus bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari hanya modal 500 tadi? Kan kita kan sudah disediakan media-media kayak seperti Facebook dan lain sebagainya untuk kita mengikuti kan ya. Pasti kan ada kan di Facebook ya, grup-grup peternakan ayam kampung, grup jual beli ayam kampung. Nah dari itu kita bisa belajar teman-teman ya. Misalkan dipostingkan seseorang di Facebook itu ada yang menawarkan dagangan kita itu, misalkan seukuran itulah ya, itu lancur tuh kan, seukuran itu kalau di postingan tuh ditawarkan atau dibanderol dengan harga
contoh sekitar 50.000, itu adalah harga-harga dari para pedagang. Nah dari situ kita bisa apa namanya, bisa mengira-ngirakan kita dari para peternak rumahan. Kita bisa misalkan bisa membeli ayam seperti, nah ini seukuran itu 45.000, lalu kita jual 50.000, kan kita masih mendapatkan sisa 5.000 kan. Seperti itulah teman-teman ya, strategi saya itu. Jadi untuk harga patokan pasaran saya emang selalu mengikuti perkembangan harga dari ayam kampung dari grup-grup Facebook jual beli atau grup-grup peternakan ayam kampung itu ya teman-teman ya. Jadi kita ya kalau dikatakan untung ya emang untung, dan itu saya kira itu malah anti rugi teman-teman, karena kita sudah bisa mengira-ngira. Karena kebanyakan yang ada di grup-grup itu semua adalah pedagang dan semua adalah pengepul juga. Jadi kita bisa menjadikan patokan dari postingan-postingan yang ada di Facebook kita ya teman-teman ya, atau di media sosial kita lah, seperti itulah ya. Jadi dengan modal yang tadi kita bisa mengubetkan ya, atau bisa bisa memutar lagi dari penjualan tadi, terus kita belikan lagi, terus kita ya pokoknya seperti itu terus lah, perputaran seperti itu terus. Apalagi kan kita masih ada pekerjaan pokok seperti itu, jadi itu malah lebih asik lagi dari kita bekerja tadi untuk kebutuhan sehari-hari, terus dari kita jual beli ayam tadi kita putar lagi untuk membeli ayam lagi, seperti itu terus pokoknya teman-teman ya. Karena saya rasa seperti itu adalah sangat bagus sekali keuntungannya. Terus paling kita juga hanya menampung 2-3 hari saja, itu paling lama. Apalagi malah saat-saat hari-hari seperti kemarin kan, kita bahkan kita belum ada ayam yang datang, kita sudah banyak pesanan juga yang masuk ke meja redaksi kita. Jadi di samping itu kita juga masih bisa menikmati suasana seperti ini ya, nyombor pitik di sore-sore seperti ini. Nah ini ya kan, nah seperti ini teman-teman ya. Ya inilah adalah sisa ayam yang ada di kandang saya ini, dan ini yang murni ayam saya pribadi nih ya, bukan dari saya beli dari para peternak rumahan, tapi ini adalah murni ayam saya sendiri nih. Tinggal sedikit ini ya. Ini ada calon indukan yang sangat mantap sekali, itu ada 2 itu ya, bodinya sangat padat sekali, dan meskipun badannya itu tidak panjang, tapi itu saya kira itu sangat bagus sekali kalau kita jadikan sebagai indukan, dan memanfaatkan modal yang seadanya. Karena kalau seperti saya ini ya tidak mungkin membuat kandang yang sangat besar ya, seperti para peternak-peternak yang ada di luar sana yang setiap hari kita lihat di YouTube. Nah, pokoknya kita harus bisa mengatur lah ya strategi bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan hobi kita dalam peternak ayam kampung, dan juga kenikmatan hasil dari kita mengelola peternakan ayam kampung kita. Karena kan tidak ada yang tidak mungkin lah kalau kita mau berusaha, karena emang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau usaha kita bagus ya hasilnya akan bagus, tinggal rezeki bagaimana yang mengaturnya tadi ya nantinya. Yang penting kita berusaha dulu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa terinspirasi dan bisa terhibur dengan hadirnya video di sore hari ini ya, atau konten di sore hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya, masih tetap di channel peternak tradisional. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Oke, selamat menikmati nyombor pitik sore-sore.